Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rizky Maulana Ansani dengan nomor NIM 254041312229, mahasiswa PPG dalam jabatan BES4 tahun 2025, program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja sekolah SD Negeri Penangkapan 2 Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes dengan materi Aku Senang Berkalimah Thayyibah. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin ya robbal. Oke ya anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang Aku Senang Berkalimah Thayyibah. Ya, nanti di sini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Oke, sebelum dimulai ya, coba pernah dengar kalimat thayyibah? Kapan? Apa? Ketika mendengar suara al-azan. Terus apalagi melihat apa lagi? Melihat pemandangan. Ya. Coba contoh kalimat thayyibah apa saja? Satu. Subhanallah. Kemudian Masya Allah. Nah, itu kalimat thayyibah. Oke, sebelum kita mulai, di sini ada tepuk takjub ya. 1, 2, 3. Sekarang kita lanjut untuk pembahasannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran dari Aku Bangga Berkalimah Thayyibah: 1. Mengenal kalimat thayyibah. Yang kedua, mengetahui arti setiap kalimat. Yang ketiga, menggunakan kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya, kalimat thayyibah ini adalah kalimat ataupun ucapan yang baik ya, apalagi kita sebagai orang muslim ya, itu sudah tentunya ketika kita berkata ataupun mengucapkan itu dengan kata-kata yang baik. Juga dengan berkalimat thayyibah kita otomatis berzikir ataupun mengingat kebesaran Allah. Betul? Nah, kita akan mempelajari 1. Kalimat tasbih atau subhanallah. B. Kalimat takbir atau Allahu Akbar. C. Kalimat masya Allah. D. Kalimat insya Allah. Nah, ini pengertian dari kalimat thayyibah ya. Jadi kalimat thayyibah berarti kalimat atau ucapan yang baik. Tujuan mengucapkan kalimat thayyibah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat kebesarannya. Mengucapkan kalimat thayyibah merupakan salah satu bukti
keimanan seseorang. Selain berpahala, kalimat thayyibah juga merupakan bagian dari zikir sehingga bisa membuat hati merasa tenang. Jadi yang pertama kita akan mengenal tentang kalimat tasbih, ya. Kalimat tasbih itu apa? Subhanallah. Oke. Nah, ini kalimat tasbih yang adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalimat tasbih berarti menyucikan, ya, Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Dengan mengucapkan kalimat tasbih kita mengakui kesucian dan keagungan Allah. Lafaznya seperti ini, ya. Subhanallah artinya maha suci Allah. Sebelumnya maha suci Allah ya berarti kita memuji, ya, memuji betapa kebesaran ataupun keesaan Allah Subhanahu wa taala. Misal membacanya, ya, mengingatkan imam dalam sholat ketika lupa gerakan atau bacaan sholat bagi makmum laki-laki, berzikir setelah sholat fardu, melihat bencana alam atau merasa ketakutan, ya, subhanallah, ya. Nah, berzikir setelah sholat fardu, atau misalkan yang laki-laki ketika sholat berjamaah di masjid, ya, ketika ada imam lupa membaca surat, ya, surat dalam sholat, maka ucapkan subhanallah untuk mengingatkan. Hikmah membaca kalimat tasbih, hikmahnya, ya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mempertebal keimanan, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapat perlindungan Allah dari segala bahaya yang jahil. Yang B, kalimat takbir. Kalimat takbir itu apa? Allahu Akbar. Ada yang tahu kalimat Allahu Akbar artinya apa? Allah. Masyarakat muslim di seluruh dunia terbiasa mendengar kalimat takbir. Sebab takbir terkandung dalam kumandang azan. Takbir juga dibaca setiap pergantian gerakan sholat. Nah, lafaznya seperti ini. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Nah, waktu membaca kalimat takbir, kapan waktunya? Ketika mengumandangkan azan, kemudian ketika mengumandangkan iqamah, atau pada waktu zikir setelah sholat fardu, saat malam takbir atau sebelum hari Idul Fitri dan Idul Adha, ketika melihat sesuatu yang luar biasa, dibaca untuk membangkitkan semangat. Ini waktu dalam membaca kalimat takbir. Nah, hikmah membaca kalimat takbir, hikmahnya: satu, selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuat hati menjadi tenang dan terhindar dari sifat sombong. Yang ketiga atau C, kalimat masya Allah. Kalimat masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan. Kalimat masya Allah juga dijadikan sebagai rasa syukur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaznya seperti ini. Masya Allah artinya apa? Jadi arti dari masya Allah adalah inilah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan waktu membaca kalimat masya Allah? Nah, ketika kita melihat sesuatu yang indah atau mengagumkan, ya, melihat sesuatu kejadian yang menakjubkan, atau jika sesuatu hal terjadi di luar kehendaki kita. Jadi baca kalimat masya Allah, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala.
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengingat segala sesuatu terwujud karena kuasa Allah. Yang C, kalimat insya Allah. Insya Allah ini tidak asing terdengar oleh kita ya. Biasanya kapan mengucap insya Allah? Ketika berjanji. Ya, kalimat insya Allah ya. Sering disalahgunakan ya ketika berjanji. Banyak orang berpikir bahwa dengan mengucapkan insya Allah orang tersebut kemungkinan besar tidak menepati janjinya. Nah, ini kadang-kadang kita mengucapkan insya Allah itu untuk berbohong, ya, disalahgunakan. Ya. Padahal arti dari insya Allah itu sendiri adalah jika Allah menghendaki, tapi jangan disalahartikan. Apa-apa ngomongnya insya Allah, ya. Itu jangan dibiasakan untuk berbohong. Nah, waktu membaca kalimat insya Allah, menyampaikan sesuatu yang akan dikerjakan di masa yang akan datang, atau ketika membuat janji setelah melakukan amalan ibadah yang sudah berlalu dalam rangka tawaduk atau rendah hati. Nah, ini waktu membaca kalimat insya Allah. Hikmahnya apa? Bahwa hikmah ketika kita mengucapkan kalimat insya Allah, satu, membawa kesadaran tauhid bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung atas segala sesuatu. Kedua, mempercayai adanya takdir Allah, karena dialah yang menentukan setiap takdir hambanya di dunia. Menunjukkan bahwa manusia hanya bisa berencana, tapi segala sesuatu berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah lagi, menandakan ketidakpastian setiap peristiwa atau segala sesuatu. Karena apa? Karena kita hanya bisa berusaha. Semua yang menghendaki adalah Allah. Kita hanya bisa mengusahakan, ya. Pengakuan diri atas kelemahan seorang hamba di hadapan Allah. Nah, sekian dan terima kasih. Itu untuk materi tentang berkalimat thayyibah. Sekali lagi, kalimat thayyibah itu artinya apa? Kalimat yang baik, ya, kalimat yang baik, ataupun secara otomatis kita sudah berzikir melalui kalimat thayyibah. Ya. Nah, sekarang, ya, Pak Guru akan membagi kelompok, ya, untuk membahas dari kalimat thayyibah yang sudah kita pelajari, ya. Nah, jadi kelompoknya nanti ada 4, ya. Kebetulan di kelas 3 ini duduknya yang sudah berdampingan, ya. Jadi nanti kelompok 1, 2, 3, dan 4. Oke. Yang ini kelompok 2, ini 1, 2, 3, kelompok 4. Kelompok 1 subhanallah. Untuk kelompok 2 Allah Akbar. Kelompok 3 Masya Allah. 4 Insya Allah. Oke, nanti untuk masing-masing kelompok, ya, tugasnya 1, membuat kaligrafi dari masing-masing kelompok, ya. Satu apa? Kaligrafi, ya. Yang kedua, tugasnya menceritakan pengalaman sendiri. Ya, silakan nanti berdiskusi, ya. Ucapan pengalaman sendiri ketika mengucapkan kalimat thayyibah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, namun sebelum mengerjakan tugas kelompok dan berdiskusi,
Pak Guru mau membagikan LKPD ya, atau lembar kerja peserta didik. Nanti silakan ini diisi masing-masing ya, masing-masing. Silakan dibagikan satu-satu. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Kerjakan untuk tugas kelompoknya ya. Satu, membuat kaligrafi. Dan yang kedua, silakan berdiskusi dan menceritakan tentang pengalaman dalam mengucapkan kalimat thayyibah. Masing-masing kelompok 2 orang untuk maju ya, untuk menceritakan pengalaman dalam mengucapkan kalimat thayyibahnya. Hasil kaligrafinya ini 5. Yang lainnya sambil perhatikan ke depan ya, yang belum sambil melanjutkan. Silakan didengarkan yuk, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suatu
pergi ke masjid bersama ayah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika imam mengucapkan Allahu Akbar, aku ikut mengangkat tangan dan mengucapkan dengan suara pelan. Dan silakan tepuk tangan. Satu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 dengan kalimat subhanallah akan membacakan hasil diskusi kami. Suatu pagi, aku berjalan ke sekolah bersama ibu. Di langit terlihat pelangi yang sangat indah dengan warna-warni yang cerah. Aku merasa sangat kagum melihat keindahan tersebut. Tanpa sadar, aku mengucapkan subhanallah. Ya, tentang untuk Pak Guru mau bertanya ya. Sekarang apa yang kamu ucapkan ketika melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala? Itu adalah ucapan yang baik ya. Dari sekarang itu yang akan kamu ucapkan, yang harus berubah. Nah, kemudian kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah dalam mengucapkan sesuatu itu harus ucapkanlah kata-kata yang baik ya, dengan menggunakan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu ada 4. 1. Subhanallah. 2. Masya Allah. 3. Insya Allah. 4. Allahu Akbar. Nah, kemudian untuk berikutnya ya, Pak Guru pesan kepada anak-anak sekalian ya, untuk mencoba dan memperhatikan ya, mengucapkan subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah dan Insya Allah saat melihat sesuatu yang menakjubkan di luar maupun di dalam rumah ya. Jadi sekarang ketika kamu pulang sekolah melihat sesuatu indah, ucapkanlah subhanallah ataupun Masya Allah, Allahu Akbar dan Insya Allah. Itu sebelum Pak Guru akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu ya.